Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, program studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mandala Waluya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang determinan sosial kesehatan. Determinan sosial kesehatan merujuk pada kondisi di mana orang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua yang mempengaruhi hasil kesehatan mereka. Dalam konteks lokal, definisi determinan sosial kesehatan merujuk pada faktor-faktor yang secara spesifik mempengaruhi komunitas atau daerah tertentu. Faktor-faktor ini dapat mencakup pendidikan, di mana akses ke pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan, serta peluang kerja. Kemudian poin kedua yaitu kondisi lingkungan. Kualitas udara, air, dan tempat tinggal sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat lokal. Kemudian poin ketiga, akses ke layanan kesehatan, di mana ketersediaan dan keterjangkauan layanan kesehatan dasar di daerah tertentu sangat mempengaruhi status kesehatan penduduknya. Dalam konteks global, definisi determinan sosial kesehatan mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan populasi di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia. Faktor-faktor ini seringkali terkait dengan ketidaksetaraan global dan tantangan besar seperti kemiskinan global, perubahan iklim, urbanisasi, globalisasi, kebijakan internasional. Contoh konkret perspektif lokal, di mana di komunitas pedesaan akses terhadap layanan kesehatan mungkin terbatas, sehingga pendidikan kesehatan dan program imunisasi menjadi sangat penting untuk mencegah penyakit. Kemudian perspektif global, pada skala global, kerjasama internasional dalam hal pengendalian penyakit menular seperti COVID-19 menunjukkan pentingnya solidaritas global dalam menangani determinan sosial kesehatan. Adapun dampak utama dari determinan sosial kesehatan, yang pertama, kesenjangan kesehatan, di mana ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan layanan kesehatan dapat menyebabkan kesenjangan kesehatan antara kelompok-kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Kemudian masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah cenderung memiliki kesehatan yang lebih buruk dibandingkan dengan yang lebih tinggi. Kemudian dampak yang kedua yaitu penyakit kronis. Faktor-faktor seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan lingkungan yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Kemudian yang ketiga yaitu kesehatan mental. Ketidakamanan ekonomi, stres pekerjaan, dan kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kemudian poin keempat itu akses terbatas ke layanan kesehatan, di mana masyarakat di daerah pedesaan atau terpinggirkan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, yang dapat menyebabkan diagnosis yang terlambat dan pengobatan yang tidak memadai. Kemudian dampak yang kelima yaitu kematian dini. Ketidaksetaraan dalam kondisi sosial dapat menyebabkan peningkatan risiko kematian dini akibat penyakit menular maupun tidak menular. Adapun solusi untuk mengatasi dampak determinan sosial kesehatan, yang pertama itu peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan, di mana kita harus meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas untuk semua kelompok sosial ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan kesehatan. Kemudian program pelatihan keterampilan kerja dapat membantu meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Kemudian solusi yang kedua, peningkatan akses ke layanan kesehatan, di mana kita harus membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan terpinggirkan. Kemudian mengimplementasikan program kesehatan bergerak untuk menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau. Kemudian solusi yang ketiga yaitu kebijakan sosial dan ekonomi yang mendukung, di mana kita harus mengembangkan kebijakan sosial yang mendukung seperti asuransi kesehatan universal, bantuan pangan, dan perumahan yang terjangkau, mendorong pengurangan kemiskinan melalui program-program peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Kemudian poin keempat yaitu peningkatan kondisi lingkungan.
di mana kita harus mengurangi polusi udara dan air melalui regulasi yang ketat dan program lingkungan yang berkelanjutan, membangun ruang terbuka hijau dan fasilitas rekreasi untuk mendukung gaya hidup sehat. Kemudian yang kelima, promosi kesehatan dan edukasi, di mana kita harus melakukan kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik dan kesehatan mental. Kemudian memberikan edukasi tentang penyakit menular dan cara pencegahannya, terutama di komunitas yang rentan. Kemudian poin keenam yaitu dukungan kesehatan mental, di mana kita harus meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan psikososial, mendorong lingkungan kerja yang sehat dan memberikan dukungan bagi pekerja yang mengalami stres atau masalah kesehatan mental. Dan tak kalah pentingnya itu poin ketujuh, kerjasama dan kolaborasi, di mana kita harus mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mengatasi determinan sosial kesehatan secara holistik, mengimplementasikan pendekatan berbasis komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan mengembangkan solusi yang sesuai. Ya, adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dengan mengatasi determinan sosial kesehatan secara efektif, kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan kesehatan yang ada. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.